Di bawah umur. Umur berapa dulu? Umur 6 tahun, 6 sampai 7 tahun. Kalau setahu aku tuh ya, kayaknya ini ya waktu sekolah dulu ya, nggak ada tuh umur 6 tahun. Muhammad nggak pernah nikahi anak umur 6 tahun? Setahu aku sih. Nah itu makanya saya bilang, inilah fungsi channel Edis TV untuk memberitahukan kepada muslim bahwasanya gini. Oke, Nurul, gini ya Nurul ya. Baik. Oh, jelas. Di dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari disebutkan bahwa Muhammad menikahi Aisyah. Diperlihatkan datanya. Diperlihatkan. Oh, maksudnya diperlihatkan di layar. Ya. Gimana ya? Oke, sebentar, sabar ya, sabar. Baik. Oke ya. Kita ketikkan datanya ya. Teman-teman lihat ya, begitu banyaknya umat muslim yang mereka merasa asing dengan ini. Ini jumlah muslim yang tahu kalau Muhammad menikahi anak di bawah umur itu hanya 1%. Seandainya yang tahu 99%, saya khawatir besok sudah nggak ada lagi orang Islam. Mana datanya, buktinya mana? Gitu loh Abang Edis yang ganteng, yang cakep. Iya, ini saya sedang mau membuktikan. Sabar. Dan saya membuktikan. Atau dalilnya gitu. Baik ya, kita akan buktikan bahwasanya berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad ya. Kalau setahu aku sih 28. 28. Oke, sabar ya. Kita ketikkan hadisnya dulu ya. Hadis umur Aisyah ketika menikah. Baik ya. Nih, saya bacakan hadisnya ya. Perlihatkan. Lihat. Diperlihatkan di layar. Iya, Bang. Iya. Mereka ini harus disuapin, teman-teman ya. Harus disuapin mereka ini. Harus disuapin mereka ini. Suapin uang mau. Harus disuapin mereka ini, saudara-saudara. Oke. Sebentar. Saya tampilkan dulu di layar ya. Gimana cara menampilkan di layar nih, teman-teman? Saya harus karena tidak tersimpan di dalam ini galeri saya. Karena kalau di TikTok nih harus ditampilkan di galeri baru bisa di ini. Sebentar ya, sabar ya. Sabar. Saya bukakan di layar saya dan saya harap setelah ini kamu jangan lagi menjadi orang-orang yang ingkar ya. Sebentar. Saya balik dulu kamera saya. Dan saya minta kamu membaca ya. Saya minta kamu membaca. Ya, silakan dibaca. Kelihatan? Silakan dibaca, silakan. Ayo baca yuk, kamu baca yuk. Aku dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang jelas. Ini apa ini? 6 tahun. Jadi baca aku dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saat Saat Saat? aku berusia berusia 6 berapa? tahun. 6 tahun. Ketawa jahat. Sebentar, ku ganti dulu efeknya lagi seperti tadi. Memang berat ini Nurul. Nurul, begini Nurul ya. Saya itu hanya mengatakan sebuah fakta Nurul. Saya nggak mau mengada-ada Nurul ya. Jadi Nurul, saya bahkan memberikan tantangan. Saya tantang semua umat muslim di negara kita tercinta ini untuk datang ke Mabes Polri untuk mengatakan bahwa saya melakukan penistaan. Nggak akan mungkin kalian sanggup. Nggak akan mungkin. Orang yang saya katakan ada dasarnya kok. Itu datanya tadi dari mana itu? Tuh. Berat ini saudara-saudara ini. Berat. Karena aku tanya, itu datanya dari mana? Nurul, nanti tahu nggak kamu orang yang menolak kenyataan itu selalu kayak begitu sifatnya. Ya tapi datanya Enggak, dari mana? orang nggak bisa menerima kenyataan. Gini Nurul, ada sebuah sindrom, Nurul sebentar. Ada sebuah sindrom yaitu sindrom yang tidak bisa menerima kenyataan. Contoh nih, kamu punya pemahaman selama ini suami kamu itu orang yang baik, alim, soleh, rajin menabung. Itu yang kamu tahu tentang suamimu, ya kan? Tapi ternyata misal, ternyata suamimu punya istri lagi di luar. Aku alhamdulillah enggak. Misal, terus kamu bilang, enggak, ini fotonya, ini surat nikahnya, ini walinya, ini. Kamu bilang, enggak, pokoknya saya enggak percaya itu orang yang mengingkari kenyataan. Muhammad itu memang menikahi anak di... Nurul, dengar dulu, Nurul. Muhammad itu memang menikahi anak di bawah umur. Berat nih sudah. Kalian lihat sendiri bagaimana capeknya menghadapi mereka. Nurul, saya cuma mau bilang begini. Di dalam kitab-kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, diriwayatkan bahwa Muhammad itu memang menikahi anak di bawah umur 6 atau 7 tahun. Sekarang saya tanya sama kamu Nurul. Coba dengan hati nurani, kamu seorang ibu ya. Kamu tahu gimana rasanya. Bayangkan anak kamu umur 6 tahun dinikahi oleh orang berumur 50 sekian tahun. Gimana rasanya hati kamu? Coba kau jawab dengan hati nurani kamu. Edian nggak itu? Anakku masih umur 1 tahun sama 4 tahun sih. Misal, itu yang 4 tahun itu 2 tahun lagi dia masuk TK kan? Nah, kau bayangkan itu nikah dengan anak umur 50, bapak-bapak umur 54 tahun gimana coba? Coba. Tapi kayaknya enggak lah. Kayaknya enggak. Berat saudara-saudara. Nurul. Gini loh, saya pernah bilang begini, ada satu statement saya yang paling terkenal. Jikalau kamu mau mendalami agama kamu dalam 1 malam saja, saya khawatir besok pagi kamu bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Edis TV. Masa? Oh, jelas. Masalahnya kalau kamu malam ini mau mendalami dengan sungguh-sungguh, besok pagi kamu bangun, kamu bukan Islam lagi. Serius? Beneran? Apa ya? Serius? Masa? Berat, sudah. Oke, coba Nurul. Itu satu ya. Muhammad menikahi anak di bawah umur. Kamu tahu bahwa Muhammad menyuruh manusia minum kencing hewan? Tahu nggak? Enggak. Oh, Ini kalau tahu lagi nih makin bahaya. Jadi kamu tidak tahu banyak orang-orang Islam, terutama dari negara kita ini, pergi ke Arab. Mereka sampai sana minumin kencing onta. Kamu tahu nggak? enggak. Buset, makanya kamu selama ini yang kamu tonton di TikTok goyang sadbor. Deng. Yang kamu tonton goyang sadbor aja. Tapi teman-teman ya, goyang sadbor gini-gini nggak jelas aja mereka dapat koin banyak loh. Saya yang berbusa-busa begini, ini berapa koin saya?
600 600 koin. Itu seperti itu. Begini ya, saya mau bilang sama kamu begini. Bahwa banyak di antara kalian itu yang nggak tahu tentang agama kalian. Banyak. Jumlahnya itu sekitar 98%. Nah, seperti kamu ini Nurul. Seandainya kamu tahu, seandainya kamu menggunakan pikiran kamu, hati nurani kamu, seperti yang saya bilang tadi Nurul, nampaknya saya khawatir besok pagi kamu masih bangun dalam keadaan muslim. Beneran loh, gimana kau itu? Oke Nurul, ada hadis yang mengatakan tentang adanya sekelompok orang ya, ketika mereka sedang berada di Madinah, mereka itu datang kepada Muhammad. Lalu mereka itu disuruh oleh Muhammad untuk mendatangi kandang unta dan meminum kencingnya di sana. Atas perintah Muhammad. Nyuruhnya kayak mana nyuruhnya? Mereka kan sakit. Lalu mereka mengatakan kepada Muhammad, apa yang harus kami lakukan ini? Kami tidak enak badan ini. Nah, disuruhlah oleh Muhammad mendatangi kandang unta dan meminum air kencing dan susunya. Nah, kalau masalah susu saya nggak bahas. Saya membahas masalah air kencing. Nah, kamu sekarang masih mau menyaksikan nggak bahwa yang saya katakan itu benar? Ya, ada buktinya nggak? Bukti lagi, saudara-saudara. Mau bukti lagi? Bukti lagi ya? Oke, nggak apa-apa. Bukti lagi. Kita harus bersabar, teman-teman ya. Kita harus bersabar untuk menghadapi mereka ini. Ya, kita harus putarkan lah. Kita harus mendikte mereka, teman-teman ya. Mendikte mereka. Oke, kita putarkan videonya ya. Kok video? Jangan video lah, data. Kalau Ustadz langsung kan yang ngomong kan lebih valid. Waduh, makasih topinya Kak Mika. Ini Kak Mika yang biasanya, yang udah lama nggak kelihatan. Bang Mika yang udah lama sekali Bang Mika nggak kelihatan loh. Oke, kita putarkan ya. Kalau diputar kan bisa dibuat-buat dalam menjelaskan data. Sebentar. Sebentar, ini saya mencarikan video Ustadz Khalid Basalamah ini mana ya? Kemana ini? Oh ini dia. Oke, ini Ustadz Khalid Basalamah ya. Unta boleh dijadikan obat? Benar. Dengarkan. Dengar. Unta boleh dijadikan obat? Benar. Benar, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Ya, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyemburkan rambut mereka. Sebagian ulama menukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum, gitu kan? Tuh, silakan. Apakah Anda malam ini sudah menghabiskan berapa teguk air kencing unta? Oke, jadi dua statement saya ya. Menikah anak di bawah umur, betul. Menyuruh manusia minum kencing hewan, benar. Mau yang ketiga?
Apa? Nanti Muhammad kena sihir gimana? Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang tersihir. Gimana? Mau saya buktikan juga bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir? Ya. Aduh, gimana? Saya kasihan ini sama goncang. Loh, kalau emang mau ngasih tahu ya udah kasih tahu. Iya, kamu dikasih tahu juga gimana orang kamu? Tapi begini Nurul, nggak usah banyak-banyak lah, yang satu aja dulu kita beresin. Muhammad itu menurut kamu kan menjadi suri toladan kan? Suri toladan yang baik kan? Ya kan? Iya. Artinya kalau dia diikuti, kalau seseorang mengikuti jejak Muhammad, maka bagus dia kan? Ya enggak? Sekarang kalau ada orang menikahi anak di bawah umur 6 atau 7 tahun, ditangkap sama polisi nggak dia? Ya ditangkap lah. Iya, karena kriminal, betul nggak? Ya kalau nikahnya nggak kriminal. Kamu tahu nggak Undang-Undang Perlindungan Anak? Undang-Undang Perlindungan Anak, barang siapa bersetubuh dengan anak di bawah umur, baik dengan ancaman kekerasan maupun sama-sama mau ya, 18 tahun itu, 15 tahun. 15 tahun. Coba bersetubuh kau dengan anak di bawah umur, di dalam atau di luar pernikahan. Di kerangkeng. Itu ada di bawah umur loh. Dan sekarang bagaimana kamu percaya bahwa mengikuti Muhammad itu punya nilai positif, sementara di negara kita tercinta itu, tercinta kita ini dianggap perbuatan kriminal. Coba layak nggak Muhammad itu dijadikan sosok suri toladan? Nggak tahu. Oke, terima kasih Nurul ya. Nurul ini kayaknya cuma mau nampang-nampang. Oke, sampai ketemu lagi Nurul. Sampai ketemu lagi Nurul. Aduh, berat saudara-saudara. Gimana ini?